warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Sofiatul Rahimah dengan NIM 12420303130 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang uslub igro dan tazir dari matkul Nahwu Mutaqaddim untuk memenuhi syarat tugas mandiri. Ini saya akan menjelaskannya tentang uslub igro dan tazir. Nah, di sini kita membahas dulu igro tazir. Apa sih igro itu? Igro itu adalah ajakan. Ajakan itu berarti yang harus dilakukan. Dan kalau tazir itu adalah peringatan, berarti peringatan itu yang tidak boleh dilakukan. Dan di sini ada pembahasan tazir dulu, yaitu peringatan, yaitu nasbul ismi bi fi'lin mahdzufin yufidu tanbiha wa tazir. Nah, jadi sini itu adalah isim mansub yang si fi'ilnya itu dihapus atau tidak ditulis karena berfaedah untuk ajakan atau anjuran si pekerjaan itu tidak dilakukan. Nah, sekarang tuh kaidahnya itu tanbihu mukhatabi ala amri maqruhin liyasanibah, yaitu memberikan peringatan kepada orang yang ada bicara atau si muhatab dengan amar atau makruh sekiranya itu karena perbuatan tersebut. Nah, terus orang yang dibenci atau yang tidak melakukannya itu disebut muhadzara minhu. Nah, terus di sini juga ada fi'il nazirna, yaitu ihdar, ba'id, tajannab, sama tawaqqu. Jadi contoh, nah ada contoh al-kadhiba. Karena al-kadhiba itu mananya itu bohong. Nah, di sini juga sebagai maf'ul yang dibaca nasar. Karena kenapa gak ada fiilnya? Karena tadi kan igro itu adalah fiil yang dibuang. Jadi contoh itu cuma ditulisnya itu cuma kata maf'ulnya doang, yaitu al-kadhiba. Nah, tadi itu fiilnya itu mana itu jauhilah atau hati-hatilah. Jadi kalian itu di sini tuh dianjurkan untuk jangan berbohong gitu. Kita lanjut ke pembahasan igro, yaitu nasbul ismi bi fi'lin mahdzufin yufidu tarhiba wa tashwiqal igro'i, yaitu isim mansub dengan fi'il yang dibuang karena faedah, yaitu untuk ajakan si pekerjaan tersebut. Faedahnya itu tanbihul mukhatabi ala amrin madudin liyafalahu, yaitu ajakan kepada orang yang bicara atau si mukhatab untuk pekerjaan yang terpuji atau ajakan yang bagus. Nah, terus orang yang dipujinya itu disebut mugran bih. Sini ada contohnya seperti asidqo. Di sini itu sebagai maf'ul karena si fi'il itu dibuang yang asalnya ilzam asidqo. Nah, karena di sini fi'ilnya dibuang, jadi dituliskannya itu cuma asidqonya aja atau maf'ulnya aja. Dan ada fiil-fiilnya, yaitu ilzam, utlub, if'al, dan uqdur. Namanya itu untuk ajakan yang bagus. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu al-mughrabihi wa ma'adara minhu yu'rabani daiman ala annahuma mansubani bi fi'lin mahdzufin, yaitu si mughrabi atau orang yang dipuji, dan al-muhadzara minhu yaitu orang yang dibenci, itu selalu dirobi dengan isim mansub yang fiilnya itu dibuang. Jadi contoh asidqo. Nah, di sini itu asidqo pertama itu sebagai maf'ul dari fiil yang dibuang. Nah, asidqo yang keduanya itu sebagai taukid lafzi atau penegas ke si asidqo yang pertama yang asalnya itu ilzam asidqo. Nah, karena kan fiilnya itu dibuang, jadi disebutkannya itu hanya si maf'ul sama yang taukidnya. Baik, kita lanjut ke bentuk-bentuk igro dan tazir. Yang pertama itu ayat al-mughrabi wa muhadzara minhu mufradan, yaitu si mughrabi dan si muhadzar minhunya itu berupa satu kata seperti tadi asidqo, bermakna kejujuran atau tetapilah kejujuran, dan al-kadhiba yaitu berbohong. Jadi sini itu cuma satu kata. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu mughrabi
dan muhadzar minhu itu berulang-ulang. Di contoh al-amanata pertama itu sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, dan amanata kedua itu sebagai tauhid lafzi atau penegas dari amanah yang pertama. Kedua itu juga ada contoh al-ghadara yaitu amanah itu pengkhianat. Itu al-ghadara pertama sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, dan al-ghadara yang kedua itu sebagai tauhid atau penegas dari al-ghadara yang pertama. Terus yang ketiganya itu ada ayat kalau mughrabi muhadzar minhu matufan alaih, yaitu mughron bih dan muhadzar minhu itu berupa matuf alaih. Contoh asidqa wa ikhlaso. Sini asidqa itu sebagai maf'ul bih dari yang dibuang, dan waw itu sebagai huruf atop. Al-ikhlaso itu matuf alaih yang kembali ke asidqa sebagai maf'ul. Terus keduanya ada an-nifaqah wal khiyanata. Kita nifaqah itu sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, dan waw itu sebagai huruf atop. Al-khiyanata sebagai matuf alaih dari ke an-nifaqah. Lagi ke poin keempat yaitu litahdir, yaitu ayat kalau muhadzar minhu taliyan lafiyya duna afin aw matufan aw majruran bimin. Itu dalam tahdir ada si muhadzar minhunya itu setelah lafaz iya, atau dengan tanpa atop, atau dengan matuf, atau dengan jar majrur dengan huruf min. Seperti contoh iyyaka tahawuna. Sini itu iyyaka itu sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. At-tahawuna itu sebagai maf'ul bih kedua dari si fi'il yang dibuang, yang asalnya itu ihdar iyyaka tahawuna. Nah, idanya itu sebagai fi'il yang dibuang. Terus iyyaka sebagai maf'ul pertama, at-tahawuna itu sebagai maf'ul bih yang kedua dari fi'il yang dibuang. Nah, di sini juga bisa termasuk ke dengan tanpa atop. Terus yang keduanya ada atopnya, yaitu iyyaka sebagai maf'ul bih dari yang dibuang, wawnya sebagai matuf, ataunya sebagai matuf alaih yang kembali ke iyyaka. Terus ada juga yang iyyaka dengan huruf jar, yaitu huruf jarnya itu min, atau jar majrur, yaitu iyyaka sebagai maf'ul bih dan at-tahawuna itu sebagai jar majrur. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.